policy ya. Most people think inflation erodes real incomes. Jadi ibaratnya orang merasa ya dengan kenaikan harga ini segala macam, jadi uang yang kita terima sebenarnya ya kita naik gaji, tapi ya sebenarnya nggak naik gaji. Ya itu jadi ibaratnya kayak teori yang menjelaskan bahwa orang merasa bahwa pendapatan yang dia terima karena inflasi ya lu naik gaji gopek ceng, tapi sebenarnya biaya bensin naik berapa persen, biaya makan naik berapa persen gitu ya. Jadi kayak belum tentu naik. Makanya most people think that inflation erodes real income. But inflation is a general increase in price of the things people buy and the things that people sell. Jadi sebenarnya inflasi harusnya ketika terjadi inflasi, barang itu harganya naik ketika dijual dan harga itu naik ketika dibeli. Jadi sebenarnya kan harusnya balance. Paham nggak? Jadi sebenarnya ya mungkin karena tadi company-nya nggak mau meningkatkan gajinya sesuai dengan tingkat inflasi yang sebenarnya kan kadang-kadang kayak gitu. Jadi ya makanya kadang-kadang kalau misalnya kita hitung secara ekonomi, kenaikan gaji itu belum tentu sebanding dengan kenaikan inflasi. Itu yang menyebabkan terjadinya inflation policy. In the long run, real incomes are determined by the real variables, not the inflation rate. Jadi dari jangka panjang, pendapatan itu ya dilihat dari real variables. Contohnya ya setelah itu ya punya barang apa, misalnya punya rumah kayak atau punya mobil, ya kan itu barang asli yang bisa dihitung gitu dari uang. Kemudian ini udah masuk ke cost inflation selanjutnya, shelter cost ya, the resources waste when the inflation encourage people to reduce money. Ya, includes the time and transaction cost of more frequent bank withdrawals. Jadi resources waste when inflation encourage people to reduce the money holding. Contoh jadi karena kenaikan bunga itu jadinya adanya biaya admin supaya misalnya orang harus nabung atau apa, itu kan biaya kan, biaya yang terjadi karena adanya pengaruh inflasi. Money cost, the cost of changing price. Ya misalnya orang supermarket, dia kan sudah tempel harga tuh, tiba-tiba inflasi, harga naik, dia harus tempel ulang lagi semuanya kan. Itu maksudnya money cost. Misallocation of resources from the relative price variability. From the don't all price at the same time, so relative price can vary, which distort the allocation of resources. Jadi karena dia tidak menaikkan harga secara langsung, ya mungkin kan kadang-kadang kayak gini, orang itu cenderung nyetok barang lama dijual di harga baru, ya kan? Jadi hal ini menyebabkan misallocation of resources from relative price variability. Jadi orang sebenarnya nggak tahu, ya inflasi itu terdapat pada barang yang dibeli atau enggak. Karena bisa jadi kan barang yang dibeli itu adalah stok barang-barang lama yang harganya masih murah. Jadi misallocation of resources from relative price variability. Kemudian yang terakhir, confusion and inconvenience. Inflation changed the yardstick we used to measure transaction. Complicated long-range planning and the compression of dollar amount over time. Mau simpan di dolar atau mau simpan di rupiah ya? Mau buka deposito atau mau buka ini? Karena kan inflasi ya. Mau beli rumah atau mau beli mobil. Ya, jadi kan kadang-kadang tahu-tahu gara-gara aturan apa bunga beli mobil rendah. Jadi orang beli mobil, lebih prefer beli mobil ketimbang beli rumah. Atau nanti tiba-tiba aturannya bikin lebih baik beli rumah, orang beli rumah, tahu-tahu nggak bisa beli mobil. Ya, ini jadinya maksudnya membuat orang nggak tahu karena inflasi tadi. Dan yang terakhir, tax distortion. Inflation makes nominal income grow faster than real income. So the tax are based on nominal income and some are not adjusted for inflation. So inflation causes people to pay more taxes.
even when their real income don't increase. Jadi maksudnya gini, pajak itu kan dibayar berdasarkan nominal gaji. Oke, sedangkan nominal gaji itu terdiri dari angka-angka yang tidak real, ya, karena adanya inflasi. Oleh karena itu ibaratnya tax distortion itu kayak kita bayar pajak atas inflasi. Jadi di dalam pembayaran pajak kita itu bukan nominal, misalnya gaji kita 7 juta secara nominal, tapi sebenarnya real income itu misalnya 6 juta. Oke, berarti 1 juta itu terjadi karena inflasi ya. Berarti ketika dikali pajak kali ke 6 juta atau 7 juta? Ke 7 kan? Jadi ibaratnya pajaknya 5%, berarti 5% dikali 7 juta berapa? 35.000 kan? Oke, 35.000 anggap kalau 5% dikali 6 juta berapa? 30.000 kan? Ibaratnya terdapat 5.000 pajak yang dikenai itu, 5.000 itu porsi dari inflasi. Ngerti nggak? Jadi ibaratnya kita bayar pajak sebagai gede, tapi sebenarnya itu tidak nyentuh sampai ke, tidak, sebenarnya ketika sudah potong, misalnya tadi kan 7 juta, sudah dikurangin pajak 35.000 jadi berapa? 6 juta berapa. Tapi sebenarnya real income-nya 6 juta. Berarti sebenarnya masih cuan kan? Ngerti nggak? Jadi intinya tax distortion itu berbicara tentang ketika inflasi terjadi, ya, dia membuat pajak itu kan dihitung berdasarkan nominal. And some are not adjusted for inflation. So inflation cause people pay more taxes even their real incomes don't increase. Jadi sebenarnya gaji mereka yang real itu tidak naik. Ya beli makannya tetap segitu. Cuman pajaknya kelihatannya makin gede. Kita kena ilusi istilahnya. Jadi pajaknya kayak makin gede, tapi yang di capability untuk belinya tetap sama. Jadi sebenarnya kita terasa kayak bayar pajak kok makin lama makin gede ya, kayak makin gak ikhlas kan. Tapi sebenarnya kemampuan kita beli tetap sama. Karena ada inflasi tersebut. Nih ya. In which case does the real value of your deposit grow the most? Assume the tax is 25%. Jadi case 1 inflasinya 0, nominal interestnya 10%. Atau inflasinya 10% dan pajaknya 20%. Oke. Ketika inflasinya 0%, interest rate yang real kan 10%. Berarti kan kita bunganya ya 10%. Ketika inflasinya 10% dan nominal kita adalah 20%, kan sebenarnya yang kita terima juga adalah 10%. Paham? Karena kan nominal interest rate itu adalah inflation rate ditambah real interest rate. Di sini inflation rate-nya 10%, berarti kan 20 kurang 10%. Jadi real interest rate-nya kan tetap 10%. Jadi in both case the real interest rate is 10%. So the real value of the deposit growth is 10% before tax. Misalnya tax rate-nya soal B. In which case do you pay the most taxes? Ya. Kan tadi berbicara tentang growth. Oke, sekarang bicara tentang tax. Case pertama, karena tidak ada inflasi, maka dia kan dari 100 dari 1.000 dolar kan pajaknya adalah 10%. Oke, berarti 100 dolar. 100 dolar dikali 25% berapa? 25 dolar. Kemudian berarti dia dapat berapa? 975. Oke. Sekarang dia punya pajak case kedua interestnya adalah 200.
Kemudian dia bayar pajak adalah 200 kali 25%, $50. Oke, dia dapat adalah 150, berarti kan 1150. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong secara pembayaran pajak yang paling besar itu adalah di case kedua, karena nominalnya lebih gede. Tapi coba dibandingkan, ya. Oh, tetap sama. Ya, jadi pembayaran pajak yang di case kedua lebih gede karena pajaknya tadi terikut inflation rates. Yang di sini terjadi tax distortion. Kemudian compute the after tax nominal interest rate, ya. Ya kan? Oke. Case yang pertama, nominal itu adalah 0,75 dikali 10%. Kenapa? Karena dia kan pajaknya 25%. Berarti kan yang non tax berarti 75% kan. Makanya dia 0,75 dikali 10%. Maka di nominalnya itu adalah 7,5%. Di real ya, dia terima 7,5% dikurangin inflation. Ya, 0% berarti sama dengan 7,5%. Kalau di case kedua, dia 0,75 dikali interest rate-nya 20% itu adalah 15%. Realnya itu kan adalah 15% tadi dikurangin 10% yang inflation yang di sini. Karena di sini ada case kedua dia ada inflasi. Jadi 15% kurang 10% adalah 5%. Paham? Jadi di sini realnya itu 7,5%. Di sini realnya 5%. Karena kan nominal rumusnya kan nominal sama dengan inflasi ditambah real. Berarti untuk mendapat real itu adalah nominal kurang inflasi. Di sini kan nominalnya adalah 7,5. 7,5 kurang 0 inflasinya yang ini dapatlah 7,5. Yang di bawah inflasinya berapa? 10%. Nominalnya berapa? 20% yang ini kali dengan 75%. Berarti kan 15. Dikurangi 10% dapatlah 5%. So, berdasarkan studi kasus yang tadi, inflation yang pertama rise the nominal interest rates. Dia pasti akan meningkatkan suku bunga nominal karena Fisher effect. Okay? But not the real interest rate. Jadi dia bisa menaikkan nominal rates, tapi dia tidak bisa menaikkan interest rate, real interest rate. Kemudian increase savers tax burden, ya. Karena apa? Karena kita bayar pajaknya jadi lebih mahal. Lower after tax real interest rate. Jadi misalnya kayak kasus yang pertama, jadi dengan adanya ini after tax kita jadi cuma 5%. After tax itu maksudnya berapa? Kan kita dari bunga tadi cuma terima 75%. Jadi di case pertama kita bisa terima itu 7,5%. Tapi karena adanya inflasi, kita terima makin dikit. Jadinya cuma 5%. So, inflation pertama meningkatkan nominal interest rate. Yang kedua, increase saver tax burden. Kan jadi lebih mahal kan bayar pajaknya. Yang ketiga, lower after tax real interest rate. A special cost of unexpected inflation, arbitrary redistribution of wealth, higher